Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memodifikasi website dari Slims Boolean yang kemarin kita install. Kita bisa mulai dengan kita aktifkan dulu SEM-nya. Seperti biasa, SEM control panel. Sudah auto start, kemudian di close saja. Kita ke websitenya Slims Boolean kemarin. Alamatnya adalah localhost garis miring slims underscore boolean. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan dasarnya. Sekarang kita akan memodifikasi. Yang pertama adalah nama webnya ya, ini adalah Senayan. Kita rubah. Kita bisa login administrator dari website ini. Karena di menu ini kita tidak ada menu untuk login sebagai administrator. Di sini hanya member area. Ini adalah anggota perpustakaan, tetapi untuk petugasnya perpustakaan itu belum ada di menu ini, sehingga kita harus mengetikkan manual. Caranya adalah Anda ketikkan di belakang garis miring Slims Boolean ini dengan mengetikkan index.php tanda tanya p sama dengan login ya, index.php tanda tanya p sama dengan login. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan untuk login sebagai administrator. Kemarin kita sudah membuat akun atau username untuk website ya, jadi ada akun untuk PHP admin atau database, ada akun untuk website. Kemarin kita sudah membuat. Kalau untuk saya adalah admin ya, username-nya, kemudian password-nya juga admin. Sekarang kita login. Nah, ini adalah tampilan administrator dari website Slims Boolean. Kita bisa mulai dengan klik di bagian sistem ya. Di bagian sistem ini nanti akan muncul menu-menunya di bagian kiri ya, menu di dalamnya sistem, tapi kalau ini menu luarnya ya. Kalau Anda klik sistem ini nanti akan muncul menu-menu di dalam sistem ini. Kalau Anda klik misalkan di bibliografi juga ada menu-menunya untuk bibliografi. Dan kita klik sistem. Nah, di sini ada muncul library name. Nah, di sini kita bisa menggantinya, misalkan tadinya adalah Senayan, kita rubah menjadi, kita coba membuat opaknya dari otomasinya perpustakaan UIN Wali Songo ya, berarti UPT Pusat Perpustakaan. Nah, ini nanti Anda Anda sesuaikan dengan website otomasi perpustakaan yang Anda adopsi di mana ya. Misalkan perpustakaan Undip, berarti nanti di sini ya library name-nya adalah misalkan UPT Perpustakaan Undip atau UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Boleh. Nah, kemudian di sini ada library subname ya, jadi ada subname-nya ya. Kita bisa di sini ada open source library management, kita ganti aja menjadi UIN Wali Songo ya. UIN Wali Songo. Baik. Kemudian default bahasanya kita untuk bahasa Inggris boleh atau bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Indonesia boleh. Kemudian di sini ada number of collection to show. Jadi nanti ada tampilan buku-buku yang akan dipromosikan. Nah, di sini ada jumlah itemnya 10 atau berapa, bisa Anda sesuaikan. Kemudian di sini ada show promote title at homepage. Jadi nanti ditampilkan buku-buku terbarunya apa, kita bisa klik yang yes ini, kita klik centang aja. Nanti untuk fitur-fitur ini kita bahas di kemudian aja. Ini kita fokus pada modifikasi tampilan dulu. Baik, untuk library name-nya kita sudah ubah UPT Pusat Perpustakaan, kemudian ada library subname-nya UIN Wali Songo ya. Coba kita save dulu. Baik, sudah. Sekarang kita ke websitenya tadi, localhost slims underscore boolean.
Nah, sekarang sudah ganti ya jadi UPT Pusat Perpustakaan, tapi subname-nya ini tidak muncul karena di apa namanya, di tema ini tidak memunculkan subname dari judul website ini. Kalau misalkan Anda ganti temanya mungkin akan muncul. Contoh ya, misalkan kita bisa merubah tema-tema ini adalah tema defaultnya Slim 9 Boolean. Anda bisa merubahnya, contohnya misalkan di sini ya. Anda rubahnya lewat sini. Sistem. Kemudian di sini ada tema. Nah, di sini ada tema. Nah, ini ada tema untuk umum ya, public ya. Kemudian ada tema untuk admin. Jadi kalau ini adalah tampilan adminnya, jadi nanti pengaturannya di sini. Tapi kalau di template public ini nanti tampilannya akan di depan ya, untuk umum. Baik, kita coba untuk menggunakan tema yang akasia ya. Coba ini kita temanya ada default. Kita lihat di sini ada hijau, berarti kita menggunakan yang default ini Slim 9 Boolean. Ini juga ada yang akasia, coba kita aktifkan. Sudah, kita coba di sini kita refresh. Nah, tampilannya akan berubah. Nah, di sini akan muncul subname-nya ya. Jadi UPT Pusat Perpustakaan UIN Wali Songo. Nanti akan muncul subname-nya. Tapi kalau tema yang default-nya tidak muncul ya. Anda bisa rubah-rubah tema ini atau cari yang lain tema, misalkan ada like wake ini, kita aktifkan. Tampilannya akan warna pink. Kemudian di sini akan ini malah double ini temanya ya, tidak bagus. Kalau ada yang seperti ini harus dirubah, ini gak bagus. Jadi di sini ada UPT Pusat Perpustakaan, kok di sini ada muncul lagi, tuh tidak bagus untuk sebuah website. Baik, kita coba untuk tema yang defaultnya saja ya. Tema defaultnya kita aktifkan sudah, kemudian kita refresh. Ini adalah tema default Slim 9 Boolean. Baik, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan mengganti logonya ya. Logo dari UPT Pusat Perpustakaan ini, logonya adalah Slim, seharusnya adalah logo dari UPT Pusat Perpustakaan. Kalau UPT Pusat Perpustakaan itu biasanya logonya kan disesuaikan. Anda cari di websitenya logonya apa, nanti baru itu yang di di download, nanti kemudian diupload. Untuk UPT Pusat Perpustakaan kita lihat dulu logonya apa. Coba lihat di library.walisongo.ac.id/web. Nah, ini adalah tampilan dari website Perpustakaan UIN Wali Songo ya. Ini adalah logonya. Logonya sepertinya sama ini dengan logo universitas ini. Baik, kalau sudah seperti ini, kita akan cari logo dari Perpustakaan UIN Wali Songo ya. Ini logo UIN Wali Songo. Kita cari logo UIN Wali Songo. Kita kategorikan image. Baik, di sini muncul logo-logo dari UIN Wali Songo, tapi kita nggak tahu mana yang harus di-download, mana yang enggak. Kita butuhnya yang transparan. Jadi kalau misalkan logo itu paling bagus itu logo transparan, sehingga nanti di background putihnya ini tidak nampak. Nah, untuk mencarinya kita bisa ketikkan saja misalkan transparan ya, atau biasanya filenya itu tipenya adalah PNG ya. Kita ketikkan .png. Baik, nah kita bisa melihat di sini. Nah, ini adalah logo dari UIN Wali Songo yang transparan. Jadi di belakang ini itu akan muncul seperti papan catur, artinya dia transparan ya. Ini filenya adalah PNG. Coba kita download. Apakah ini filenya adalah PNG? Kalau PNG biasanya dia transparan. Nah, ini sudah ada tipe simpan filenya adalah PNG ya, .png ini. Coba kita taruh di picture dulu. Ini logo UIN Wali Songo warna PNG. Kita save. Baik, ini sudah kita download. Coba kita tampilkan. Nah, ini adalah logo dari UIN Wali Songo yang barusan kita download ya. Nah, sekarang logo ini akan kita taruh di websitenya Otomasi Perpustakaan Slim 9 Boolean ini ya. Nah, caranya adalah
Anda ini copy dulu ya, logonya di copy. Anda copy, mana copy ini? Anda copy, kemudian Anda taruh di C, kemudian di SAM ini ya, kemudian di htdoc, kemudian di Slim 9 Boolean ya, nama websitenya Slim 9 Boolean, kemudian buka template, kemudian tadi temanya adalah default, kita buka, kemudian kita klik yang asset ini ya, asset, kemudian di sini ada image. Nah, di sini kita kalau bisa melihat ya, kalau misalkan kursornya di dilewatkan di rename me to logo ini, Anda akan melihat logo dari Slims ya. Nah, Anda paste saja di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian ini Anda rename, namanya adalah logo ya. Anda rename namanya logo, kecil semua ya, logo.png. Sekarang kita enter, kemudian kita coba dulu apakah bisa atau tidak. Baik, sudah muncul ya. Nah, artinya ini berhasil, logonya sudah muncul di sini. Nah, kalau misalkan Anda carinya, misalkan tadi yang logonya itu tidak transparan ya, nanti akan muncul di sini itu gambar putih-putihnya, jadi hijau, kemudian latar belakangnya itu putih, jelek itu. Nah, carinya yang transparan. Misalkan Anda mengadopsi dari perpustakaan Undip atau perpustakaan UGM atau manalah ya, cari logonya itu yang transparan, yang tipe filenya adalah .png. Baik, kita sudah membuat ini UPT Pusat Perpustakaan. Kemudian kita akan coba kita lihat dulu ya, ini menu-menunya isinya apa saja. Baik, ini ada library information, kontak informasinya masih di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kita akan mencoba untuk merubahnya menggunakan alamat yang sesuai. Jadi ini adalah UPT Pusat Perpustakaan, jadi nanti alamatnya adalah alamat UPT Pusat Perpustakaan UIN Wali Songo tentunya ya. Coba kita rubah caranya, yaitu Anda masuk di administrator websitenya tadi ya, Slimsnya, kemudian Anda masuk di bagian ini sistem, kemudian di bagian konten. Di bagian konten, kemudian di sini ada library information. Nah, ini Anda bisa edit. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Anda klik yang bagian edit sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita ganti alamat ini alamat perpustakaannya ya. Ini tadi adalah Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Kita rubah, misalkan di sini alamatnya website dari Perpustakaan UIN Wali Songo. Itu ini ya, Jalan Kampus 3 Wali Songo, Ngalian, Semarang. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita delete, kemudian kita paste di sini. Oke, kita tempel. Nah, apakah mau 1 baris atau 3 baris? Boleh. Kita coba. Oke. Kampus 3 UIN Wali Songo, Jalan Prof. Oke, sudah selesai ya. Kemudian nomor teleponnya kita ganti juga, sesuaikan. Sudah ganti. Kemudian faxnya ada nggak di sini? Nggak ada fax, faksimilnya nggak ada. Berarti ini kita hapus saja. Kemudian ada jam buka layanan. Nah, ini kita bisa melihat di sini jam 8 sampai jam 8 malam ya. Coba kita cek di websitenya. Ini di profil, di layanan. Ini jam buka. Nah, ini bisa kita copy langsung saja ya. Kita salin. Kemudian di sini ada Sabtu juga, ini kita blok sampai sini, kemudian kita hapus, kita tempel.
sudah. Kemudian koleksi bla 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 sama, masih sama. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik perbarui. Ini oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di library informasi yang ditampilkan di website. Nah, ini sudah berubah. Contact information, kamus 3 UIN Wali Songo, opening hours, ya, sudah semua. Baik, ini sudah selesai. Ini kita bisa mengaturnya. Ini terlalu dekat dengan koleksi. Coba kita atur di bagian library informasi ini. Ini kita bisa enter. Kita perbarui lagi. Sudah ada spasinya ya, ada jedanya. Baik, kalau sudah, kemudian kita masuk ke news. Ini coba kita news, lihat warta perpustakaan. Maaf, belum ada berita yang tersedia. Kita bisa mengisinya dengan cara, misalkan ada informasi tentang perpustakaan ini apa. Misalkan kalau kita lihat di websitenya, ini sebenarnya di librarywalisongo.ac.id itu kan ada opaknya ya. Kita bisa melihat di sini. Misalkan ini kita hapus saja. Nah, ini adalah tampilan dari library Wali Songo. Kita bisa mengadopsi sebenarnya kalau tampilannya sama-sama slim ya. Ini adalah slim juga. Misalkan di sini ada warta perpustakaan, ada nggak? Oh, ternyata sama, nggak ada. Atau kita isi saja, misalkan di websitenya perpustakaan ada berita apa ya. Contohnya kita masuk di home. Kemudian di sini ada berita untuk akses e-resource ya. Akses e-resource ini kita coba copy. Ini sebenarnya sama dengan di website yang kemarin saya tutorialkan ya. Cuman masuknya di sini. Nah, ini kan ada masuk di sistem, kemudian di konten, kemudian Anda tambahkan data baru. Nah, setelah itu Anda masukkan judul kontennya. Misalkan tadi judulnya apa ini? Judulnya akses e-resource ya. Kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ini berita. Nah, ini kita checklist yang iya ya. Kemudian path-nya ya, path-nya kita atur sendiri silahkan. Misalkan di sini kita namakan sama dengan ini ya. Coba bisa atau tidak. Baik, kita samakan dengan apa namanya, judul konten. Jadi path itu nanti sama dengan yang primer link itu. Jadi kalau misalkan kita buka beritanya ini, nanti akan muncul di sini. Itu adalah path ya, sama. Kemudian kita copy yang isinya. Kita copy isinya. Klik OK. Nah, kalau sudah, kita simpan. Sekarang kita lihat di bagian warta perpustakaan ini, di news ini ya. Nah, ini sudah masuk akses e-resource PT Perpustakaan UIN Wali Songo. Kemudian lanjutkan membaca. Nah, ini sudah masuk ya. Maaf. Ini sudah masuk. Anda juga bisa menambahkan gambar sebenarnya ya. Kita coba untuk masukkan gambar. Di sini ada gambar di websitenya Library Wali Songo, ini ada gambarnya e-resource tadi. Ini ya, kita coba download informasi COVID. Baik, kita save. Kemudian kita upload di bagian akses e-resource tadi. Ya, jangan lupa klik yang edit ini. Kemudian ditaruh di bagian depan sini. Ini ada image, gambar. Oh, ini adalah URL, malah URL ini. Jadi Anda bisa langsung copy apa namanya, gambarnya ini, salin link gambar ini ya. Kita buka di gambar di tab baru. Nah, kemudian ini salin alamat gambar. Kemudian di URL ini Anda paste di sini. Baik, kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini adalah gambarnya. Kita bisa melihat, kita bisa apa namanya, perbesar. Ini adalah gambarnya. Coba kita sekarang perbarui.
kita ke news tadi ya, di bagian depan. Sekarang kita ini sudah ada beritanya, kita lanjutkan membaca. Nah, di sini baru akan muncul gambarnya. Nah, ini adalah cara untuk membuat berita ya, menampilkan berita di bagian news. Tadi informasi sudah, news sudah, sekarang bantuan. Bantuan ini tampilannya adalah help on use. Di sini ada simple search dan ini sudah sesuai ya, sama ini bahasa Inggris, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada pustakawan. Nah, di sini ada profil pustakawan. Anda bisa menambahkan misalkan pustakawan-pustakawannya siapa ya. Jadi misalkan kalau misalkan di website di di perpustakaan yang Anda buat ada beberapa pustakawan, Anda bisa membuatkan usernya. Caranya yaitu dengan klik di bagian ini, pustakawan. Nah, di sistem, kemudian di bagian pustakawan dan pengguna sistem. Nah, di sini Anda bisa menambahkan pustakawan. Di sini bagian kanan ini tambah pengguna. Contohnya saya menambahkan pustakawan ya. Namanya contohnya misalkan siapa ya? Pevita ya, Pevita. Ini nama masuk pengguna, akunnya Pevita, kemudian nama aslinya misalkan Pevita siapa? Pevita Pierce ya. Pevita Pierce. Ini hanya contoh saja, nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Kemudian tipe keanggotanya adalah pustakawan. Di sini ada staff, misalkan ada pustakawan ya. Jadi pustakawan, Anda tahu sendiri kalau pustakawan itu harus dari background ilmu perpustakaan, yang memang dia dari D3 atau S1 perpustakaan, atau yang mengikuti diklat pustakawan. Jadi yang orang-orang atau mahasiswa yang kuliah selain jurusan perpustakaan, terus kemudian mengikuti diklat pustakawan, itu juga disebut pustakawan juga bisa. Tapi kalau yang bukan lulusan keahlian perpustakaan atau yang belum mengikuti diklat terus kemudian bekerja di perpustakaan, itu namanya staf perpustakaan. Baik, kita sekarang membuat akun pustakawan ya. Kemudian ini surelnya, alamat emailnya ya, ini dikosongin aja lah. Kemudian foto penggunanya. Nah, ini foto penggunanya Anda upload. Di sini ada maksimumnya, ini ada 5000 KB ya, berarti ini 5 mega. Baik, coba kita pilih file, coba kita download dulu fotonya Pevita misalkan ya, Pevita Pierce. Nah, ini sudah ada fotonya Pevita Pierce. Nah, ini kita coba download. Ini hanya contoh saja ya, Pevita Pierce. Oke, sudah kita download. Kemudian kita upload di ini, di bagian administrator tadi ya. Kita pilih file. Tadi saya upload di picture Pevita. Nah, ini coba. Anda bisa sebelum mengupload, Anda bisa bisa mengetahui berapa size-nya. Biasanya di Anda kursornya itu Anda arahkan di foto itu, kemudian nanti akan muncul ini loh. Anda bisa lihat di bagian bawah ini ada item tipenya JPG ya. Nah, Anda berhentikan sebentar. Jadi kursornya ditempatkan di sini, kemudian Anda berhentikan sebentar, nanti akan muncul. Kemudian di situ ada dimensionnya, kemudian ada size-nya. Nah, size-nya itu kan Anda bisa melihat di situ adalah 131 KB. Ini memenuhi karena yang dibutuhkan itu maksimal kan 8000. Sedangkan ini kan masih 131. Berarti ini memenuhi untuk bisa diupload di di bagian anggota pustakawan ini ya. Kemudian kata sandi barunya ini untuk masuk, jadi akunnya adalah Pevita. Kemudian kalau misalkan Pevita ini nanti akan menggunakan Slims ini, dia bisa login menggunakan akun dan password yang kita buat. Contohnya misalkan passwordnya sama Pevita ya, Pevita. Konfirmasi kata sandi Pevita. Kita simpan. Gambar berhasil diunggah. Oke lagi. Baik, ini sudah
berhasil. Kemudian kita lihat di bagian pustakawan ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah profil pustakawannya. Ini fotonya pustakawannya, namanya, kemudian ini lokasinya pustakawan ya. Lokasi itu maksudnya dia sebagai apa gitu ya. Baik, kemudian kita masuk di area anggota. Nah, ini di area anggota ini adalah login untuk members atau pemustaka ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang menjadi anggota, itu sebenarnya bisa login di anggota perpustakaan. Kita coba untuk membuat anggota perpustakaan ya. Coba kita membuat anggota. Caranya di sini ada menu anggota. Nah, di keanggotaan Anda klik, kemudian Anda bisa tambahkan anggota. Nah, tambah anggota. Ini contohnya misalkan di sini ada ID anggota. ID anggotanya misalkan 1 2 3 4 5 6. 6 anggotanya misalkan siapa ya anggota? Ini Dian Sastrowardoyo, boleh. Dian Sastrowardoyo ya. Jadi Dian Sastrowardoyo jadi anggota perpustakaan. Tanggal lahirnya misalkan 1995. Tanggal lahirnya 7 Mei. Kemudian di sini anggota sejak misalkan di sini 2019 tanggal 31. Ini hanya contoh saja. Ini tanggal registrasi. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian tanggal registrasinya 2019 tanggal 31 juga. Nah, berlaku hingga set otomatis. Ini nanti bisa Anda set secara otomatis untuk anggota yang mendaftar pada tanggal tertentu, nanti akan expired pada tanggal tertentu. Jadi tinggal checklist di set otomatis. Kita tidak perlu membuat tanggal expirednya kapan. Jadi sudah secara otomatis sendiri. Kemudian institusi misalkan di sini UIN Wali Songo ya. Kemudian ada tipe keanggotaan, ini standar, baik standar. Ini Anda bisa atur nanti ya. Tapi di tutorial selanjutnya lah nanti kita membuat tipe keanggotaan, apakah dia misalkan mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Jadi nanti ada aturan-aturan tersendiri tiap keanggotaan ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa S1 itu pinjamnya maksimal buku berapa, kemudian berapa hari lamanya pinjam, kemudian nanti dendanya berapa, itu bisa di set di sini ya. Anda bisa nanti di tutorial selanjutnya kita mengisi websitenya dulu ya, menu-menunya apa saja. Kemudian ini jenis kelamin, misalkan dia perempuan, alamatnya misalkan di Yogyakarta ya. Kemudian kode posnya misalkan 10005. Alamat suratnya, ini alamat rumahnya di mana, misalkan Yogyakarta juga. Nomor telepon kalau misalkan kos ya di kos ya. Kemudian nomor telepon boleh diisi, silahkan berapalah. Kemudian nomor fax juga. Nomor identitas KTP biasanya catatan. Tunda keanggotaan, ini kalau misalkan Anda sudah menginput anggota tapi dia belum memenuhi syarat ya, misalkan dia harus mengumpulkan foto atau kopi KTP dulu tapi dia belum memenuhi syarat, Anda bisa klik yang ya ini ya. Jadi Anda sudah mendata dulu tapi belum diaktifkan, jadi klik yang tunda keanggotaan ini. Kemudian fotonya misalkan kita cari aja di sini, misalkan Dian Sastrowardoyo. Nah, di sini ada foto. Ini ya contohnya foto ini. Kita simpan gambar, namanya Dian Sastrowardoyo. Oke, baik, sudah. Sekarang kita upload fotonya. Ini juga sama, Anda perhatikan di sini ada maksimum 8000 KB atau 5 mega ya. Perhatikan, berarti nanti Anda harus benar-benar dilihat fotonya di sini. Contohnya misalkan di sini Anda bisa melihat hanya 90 KB, berarti ini bisa Anda open, nanti dia akan muncul ketika sudah disimpan ya. Ini kalau sudah seperti ini berarti biarkan saja, berarti ini sudah ada file yang akan di-upload. Kemudian surat elektroniknya, ini adalah emailnya misalkan
Ya, Anda tulis siapa, diansastro@gmail.com, disesuaikan aja sesuai dengan identitasnya. Kemudian kata sandi baru. Nah, ini untuk masuk di area anggota ini Anda harus membuatkan kata sandi. Contohnya di sini untuk username-nya itu pakai ID anggota. ID anggotanya adalah 123456. Kemudian passwordnya misalkan kata sandi baru. Contohnya saya buat Dian gitu aja ya, Dian. Konfirmasi kata sandi Dian sama simpan. Data anggota baru berhasil, oke. Gambar juga berhasil, oke. Nah, ini sudah selesai untuk membuat anggota. Sekarang kita bisa login menggunakan usernya si Dian tadi. Untuk usernya pakai ID anggota ya, beda dengan pustakawan. Kalau pustakawan itu pakai username apa gitu, tapi kalau anggota perpustakaan itu pakai ID anggota, kartu anggota itu loh biasanya. Tadi anggotanya adalah 1 2 3 4 5 6 ya, kemudian kata sandinya adalah Dian. Masuk. Nah, ini adalah tampilan untuk beranda si anggota perpustakaan ya. Kalau Anda bisa melihat di sini ada fotonya, kemudian di sini ada current loan. Jadi kalau misalnya Anda punya pinjaman nanti di sini akan muncul. Kemudian di sini ada title basket. Ini untuk pemesanan. Jadi ketika buku ini dipinjam oleh orang lain, Anda ingin mengantri untuk minjam, Anda bisa di title basket ini. Jadi Anda harus ke petugasnya untuk mengantri meminjam buku yang dipinjam oleh orang lain. Nah, nanti akan muncul di sini ya, antriannya apa aja, buku yang sudah diantri itu apa aja. Kemudian sejarah peminjaman, historinya dia sudah pinjam apa aja. Kemudian ada my account, ini adalah tampilan untuk akunnya ya, nama anggotanya. Kemudian ada surat elektroniknya apa, tipe keanggotaannya apa, ID anggotanya apa ya. Kemudian bisa Anda rubah juga kata sandinya apa ya. Nanti mahasiswa atau pemustakanya bisa merubah sendiri kata sandinya. Baik, kalau sudah kita keluar. Ini sudah. Kemudian ada tampilan bahasa. Di sini Anda bisa memilih apakah mau bahasa apa saja. Ini sudah ada tampilannya, sudah dikembangkan ini ya. Tadinya sebenarnya pertama kali itu sebenarnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja, tetapi ini sudah sampai Slim yang ke-9 ya. Itu sudah dikembangkan, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Brazilnya juga. Artinya Slims ini sudah digunakan oleh berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Jadi yang mengembangkan adalah orang Indonesia, tetapi digunakan oleh orang-orang di negara lain ya. Dan ini tuh sebenarnya gratis gitu loh. Enaknya itu ini kan gratis, bisa dikembangkan sendiri sehingga mereka itu berminat sekali. Dan tampilannya juga sederhana, menarik. Kemudian fitur-fiturnya juga gampang untuk dirubah, untuk digunakan ya. Kita coba bahasa yang Jerman coba. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini adalah bahasa Jermannya. Kemudian di sini Jepang. Oh, ini nggak berubah ini. Nggak apa-apa lah ya. Coba kita Indonesia saja. Informasinya sebentar pustakawan. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah kita isi untuk menu-menunya, kemudian kita rubah untuk ini slideshow-nya ya. Slideshow-nya dulu. Kita coba untuk slideshow-nya, kita bisa merubahnya dengan cara Anda harus tahu letak dari gambar slideshow-nya ini. Nah, letaknya itu Anda bisa buka di Explorer, kemudian di bagian ini Drive C, SAM, kemudian di htdoc, kemudian di Slims Boolean ini yang Anda buat ya. Kemudian di sini Anda bisa melihat di template. Setelah template, kemudian ini ada menu ada file folder default. Nah, gini aja, sebelum kita merubah apapun ya, sebenarnya kita sebelum merubah template ini, itu lebih baik itu template yang aslinya itu kita copy dulu. Itu saran saya ya. Jadi misalkan di sini ada template defaultnya, kita kan menggunakan template defaultnya. Nah, template ini
akan kita ubah-ubah, ini template yang aslinya itu kita copy dulu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kita rubah-rubah ternyata terjadi error, kita masih punya apa namanya file aslinya atau folder aslinya. Nah, gunanya seperti itu. Makanya ini kalau misalkan Anda pengen merubah-rubah tampilan apa namanya ini gambar-gambarnya, kemudian nanti nama-namanya ini, petanya dan lain sebagainya, ini Anda rubah dulu atau maaf Anda copy dulu file atau folder aslinya. Kita copy dulu filenya, kita paste di sini saja. Baik, ini ada default copy, artinya di sini default copy itu artinya ini adalah template yang aslinya. Baik, sekarang kita akan merubah. Ini adalah template-nya default, kita rubah berarti kita buka yang default. Baik, kita buka yang bagian aset ya, kemudian klik bagian image. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 ya. Nah, ini adalah tampilan dari slide-slide yang di depan tadi. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Nah, untuk merubahnya kita bisa replace atau menggantinya dengan gambar-gambar yang kita miliki. Jadi misalkan Anda ingin mengupload gambar dari perpustakaan UIN Wonosongo ya, Anda cari gambarnya, atau menurut saya kalau bisa Anda apa namanya bisa foto gedungnya sendiri, kemudian Anda apa namanya Anda crop ya kan. Nah, itu menjadi gambar yang tidak kena copyright. Jadi ada beberapa gambar atau bahkan banyak gambar itu yang memiliki copyright. Jadi hati-hati ketika Anda mengupload di sebuah website atau di sebuah situs yang online, kemudian gambarnya itu gambar yang Anda download atau Anda comot dari situs-situs yang bercopyright, itu sangat berbahaya. Makanya kalau bisa Anda cari gambar yang dia itu tidak ada copyrightnya, atau biasanya disebut CC ya. CC itu kalau misalkan Anda cari di gambar di sini gambar Creative Commons, CC itu Creative Commons, kreatif. Nah, di sini ada Creative Commons ya. Nah, di sini ada Creative Commons. Nanti Anda cari di sini gambar-gambar yang tidak memiliki copyright. Atau biasanya kalau saya itu sukanya di ini loh, Flickr ya. Nah, ini Flickr. Nah, saya biasanya carinya di sini. Nah, ini Anda bisa mencari gambar apapun. Misalkan contoh saya cari library ya, library. Kita enter. Nah, ini adalah gambar-gambar tentang library. Nah, Anda bisa memfilter atau menyaring tentang lisensinya. Di sini misalkan, nah ini ada lisensi apa saja. Anda bisa apakah semua Creative Commons atau lisensi apa saja ya. Artinya di sini akan muncul gambar-gambar yang copyright dan gambar-gambar yang mempunyai CC. Kalau misalkan Anda pengen download ya cari yang semua Creative Commons aja ini. Nah, ini adalah gambar-gambar yang tidak ada copyrightnya. Anda bisa download, Anda bisa upload di situs-situs online, tidak masalah, Anda tidak kena copyright. Nah, kalau menurut saya sih Anda bisa mencarinya seperti itu, atau Anda bisa foto sendiri gedungnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, itu akan lebih bagus lagi. Baik, kita kembali lagi ke materi tadi. Kita akan mengganti ini ya, slide-slide-nya. Nah, sekarang kita akan mengganti slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4 ini. Saya sudah punya beberapa gambar yang saya hasilkan dari foto saya pribadi. Jadi saya memfoto gedung-gedung gedung-gedung perpustakaan UIN Wonosongo ya. Kemudian saya crop image ukuran gambarnya, saya saya potong dan lain sebagainya sehingga menjadi yang ya lumayan lah. Ada beberapa. Nah, ini ada beberapa gedung, contohnya di sini ya, ada gambar gedung. Nah, ini gambar gedung ini coba kita copy. Kita copy.
Kemudian kita taruh di file tadi ya. Kita buka yang Explorer baru aja. Kita klik kanan, kemudian File Explorer, kemudian kita masuk ke Drive C, SAM, kemudian di htdoc, kemudian di nama websitenya adalah Slim 9 Boolean, kemudian di template, kemudian di default, kemudian di bagian asset ini, kemudian di bagian image. Nah, kita paste di sini. Baik, paste di sini. Sekarang ini namanya ada slide 1 ya, kita rename. Kemudian ini kita copy. Baik, nah sebelum nama ini diganti dengan nama slide 1, ini nama slide 1 ini bisa kita delete ya, atau gambarnya bisa delete atau kita bisa rename, terserah. Nah, kita delete. Kemudian yang bagian gedung yang sudah kita copy ini, yang kita paste ini, kita rename dengan nama yang tadi, paste, enter. Nah, kita akan melihat di gambar ini ya. Oke, sebentar, cek dulu. Gambarnya tadi sudah hilang, tapi ini belum ganti. Mungkin kalau biasanya Anda pakai Chrome itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya para administrator website itu kalau merubah tampilan-tampilannya itu biasanya sukanya itu di Mozilla, bukan di Chrome. Karena Chrome ini ada cookie-nya. Jadi dia menyimpan cookie. Ketika Anda sudah mengganti gambarnya seperti ini, nah kemudian ini tampilannya itu nggak berubah. Karena apa? Karena dia masih menyimpan cookie gambarnya. Makanya ini Anda harus hapus dulu gambarnya. Contohnya di sini Anda bisa klik bagian ini ya, pojok kanan atas. Kemudian Anda klik di bagian fitur lainnya. Kemudian dihapus data penjelajahan seperti kemarin. Kemudian Anda bisa klik ini cookie dan gambar ya. Kemudian Anda setting rentang waktunya 1 jam terakhir, contohnya hapus data. Baik, kita coba berhasil atau tidak. Nah, ini sudah berhasil ya. Artinya tadi adalah cookie-nya yang menghambat dia tidak bisa berubah. Nah, sekarang sudah berubah. Anda kalau misalkan, saya sarankan sebenarnya pakai Mozilla ya. Jadi Anda bisa menggunakan Mozilla itu lebih enak lagi. Tetapi kalau pakai Chrome Anda harus setiap mengganti gambar di file Explorer-nya Anda harus hapus dulu data penjelajahannya. Ya, resikonya seperti itu, nggak apa-apa lah. Baik, coba kita cari gambar yang lain. Misalkan di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar gedung lama ya. Ini boleh lah. Tadi di file ini kan slide-nya ada 4. Kita cari gambar 4 ya. Tadi 1 sudah, berarti kurang 3. Kita cari 4 gambar yang menarik lah. Contohnya di sini tadi gedung lama aja. Ini gambar gedung lama, kita copy, kita paste di sini. Baik, ini ya. Kemudian yang slide 2 ini kita rename, kita copy, dan kita delete. Kemudian yang gambar yang kita paste ini kita rename juga, kita delete, kemudian kita paste. Nah, ini sudah ada slide 2. Kemudian slide 3 dan 4 kita cari lagi gambar yang lain. Contohnya misalkan di sini ada gambar ini adalah foto-foto hasil jepretan dari dari saya sendiri ya. Jadi pure dia itu tidak kena copyright, aman. Kemudian ini coba kita copy. Nah, kemudian ini slide 3 ya. Sebenarnya Anda bisa langsung mengganti slide 3 ini. Anda Anda delete, kemudian di sini Anda rename.
namanya slide 3. Tapi ini kurang aman ya. Yang bagus yang tadi, yang rename, copy, kemudian ini di rename, paste seperti itu, supaya nama filenya itu benar-benar sama gitu loh. Masalahnya kalau nggak sama itu terkadang nanti Anda harus balik lagi ya, malah bahkan gambarnya itu tidak bisa tampil. Kemudian kita cari gambar satu lagi, contohnya misalkan gambar kegiatan ya. Ini ada gambar, baiklah ini coba. Kita paste, kemudian ini slide 4 nya kita rename, kita copy, kemudian ini kita delete, kemudian gambar yang kita paste ini kita rename, delete, kemudian paste. Baik, kita coba bisa apa tidak. Baik, kemudian slide 2 nya belum berubah kan, karena dia masih menyimpan cookie kalau Google Chrome itu. Jadi hapus data penjelajahan terus seperti ini. Makanya saya sarankan pakai Mozilla biar bagus. Jadi Anda tidak perlu seperti itu. Coba kita rubah. Oke, gambar slide pertama. Nah, ini sudah ganti ya. Slide kedua. Nah, ini slide ketiga. Kemudian slide keempat. Mana ini? Nggak berubah. Coba kita lihat, cek lagi ya. Slide 1.jpg, slide 2.jpg, slide 3.jpg, slide 4.png. Nah, ini karena filenya png, jadi dia tidak muncul. Anda harus merubah dulu. Nah, ini Anda bisa melihat item tipenya adalah png file. Nah, Anda harus merubah dulu tipe jenis filenya itu adalah jpg ya. Anda bisa merubahnya caranya dengan cara klik kanan, open with, Anda buka di pane ini ya, pane. Kemudian Anda klik save as. Nah, di sini ada jpeg ya. Nah, kemudian ini Anda paste di tadi di di C, kemudian di SAM, kemudian di htdoc, kemudian di slim 9 boolean, kemudian Anda klik di template ini, kemudian di default, kemudian di asset, di image. Nah, kemudian Anda paste di sini. Nah, ini transparan will be lost ya, karena dia bentuknya JPEG. Kalau PNG dia tidak akan hilang ya. Kita oke, kemudian kita close. Sekarang sudah ada dua, satu adalah bentuknya JPG dan satunya adalah PNG. Nah, yang PNG ini kita hapus. Sekarang kita lihat. Saya kira ini belum berubah ya, karena ini Anda harus hapus data penjelajahan dulu. Selalu seperti itu kalau pakai Chrome. Baik, kita lihat di sini apakah sudah berubah. Slide 1, kemudian slide 2, slide 3. Nah, slide 4 sudah berubah kan? Nah, ini artinya untuk slide-nya kita sudah berhasil untuk merubahnya. Sekarang kita bisa merubah yang lain. Nah, kita scroll ke bawah. Ini adalah popular among our collection. Artinya di sini ada koleksi yang paling banyak dipinjam, yang paling banyak diminati, nanti akan muncul gambarnya di sini ya. Kemudian di sini ada new collection, jadi ada koleksi-koleksi baru nanti akan tampil di sini juga. Kemudian di sini ada top reader of the year. Jadi peminjam buku yang paling sering itu siapa, nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada peta ya. Kita bisa mengganti petanya ini. Caranya dengan Anda buka di ini, di bagian drive C, kemudian di SAM, kemudian di htdoc,
kemudian di Slim 9 Boolean, kemudian di bagian template, kemudian di bagian default ini ya, kemudian di bagian ini tinfo.inc.php ya. Anda bisa membukanya menggunakan Notepad. Nah, ini kalau misalkan Anda buka dengan Notepad++, itu artinya lebih bagus. Karena Notepad++ itu ada nomor-nomornya. Kalau Anda hanya mempunyai Notepad itu ini. Saya buka klik kanan. Nah, di sini ada Notepad. Nah, dia bentuknya hanya seperti ini, Notepad itu, ya. Dia tidak ada nomor-nomornya berapa. Tapi kalau Anda misalkan menggunakan Notepad++, Anda bisa mencarinya karena dia free download ya. Anda bisa download ini, misalkan Anda cari Notepad++, Anda enter. Kemudian di sini ada download Notepad++, Anda klik aja Notepad++. Kemudian di sini ada Notepad yang paling baru 786. Anda buka. Kemudian di sini ada yang download 32 bit ya, jadi Anda sesuaikan apakah 32 bit atau 64. Kalau 64 yang bagian bawah ini. Kemudian Anda download, di sini ada install, ada zip, ada 7z. Nah, Anda klik yang install aja coba. Ya, Anda download. Ya, mulai download, kemudian nanti Anda install di laptop atau komputer Anda. Kemudian nanti Anda buka menggunakan Notepad++ ini. Kita buka folder. Nah, ini adalah Notepad++. Anda bisa menginstalnya. Karena saya sudah menginstal Notepad++, jadi saya tidak akan memberikan tutorial ini. Anda double klik aja ini, kemudian nanti Anda install di laptop atau komputer Anda. Kemudian nanti baru Anda buka di ini. Tadi sudah saya tinfo. Jadi ini SAM, htdoc, Slim 9 Boolean, template, default, kemudian di tinfo inc. Nah, kemudian Anda klik kanan ya. Kemudian ada open with ya. Kemudian kalau misalkan di sini belum ada Notepad++, Anda bisa choose another app. Kemudian nanti klik more apps ya. Nanti akan muncul cari yang Notepad++ seperti ini. Anda bisa klik ini, kemudian di checklist saja ya, biar nanti langsung bentuknya itu hijau seperti ini di checklist. Biasanya kalau yang belum kalau masih default itu belum ada checklistnya. Anda checklist ya saja, karena ini nanti yang pokoknya file yang bentuknya PHP dia akan selalu dibuka menggunakan Notepad++. Kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada nomornya 1, 2, 3. Ini nanti gunanya untuk kalau misalkan ada kerusakan itu kita bisa tahu, oh letaknya di baris keberapa, itu bisa tahu. Baik, setelah kita buka tinfo ini, Anda bisa lihat di nomor bagian 22. Nah, ya, di nomor 22 ini di sini ada Classic Map Link. Ya. Di Classic Map Link ini Anda rubah linknya ini ya. Jadi ini adalah linknya perpustakaan ini, Kemdikbud ya. Nah, ini perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ini nanti bisa dirubah dengan cara Anda mencari linknya peta dari perpustakaan yang Anda adopsi. Contohnya misalkan saya mengadopsi perpustakaan Uin Wali Songo, berarti saya cari Google Map-nya ya, Google, kemudian cari perpustakaan Uin Wali Songo. Uin Wali Songo. Kemudian Anda klik yang bagian Maps. Nah, ini adalah petanya dari Uin Wali Songo. Kemudian Anda copy linknya ya. Copy linknya, caranya dengan Anda klik share, kemudian di embed a map ini ya. Nah, kemudian Anda copy HTML ini. Nah, copy HTML, kemudian kita paste bagian ini. Jadi Anda harus hati-hati ketika menghapus huruf-huruf di bagian ini. Ini karena ini adalah bahasa pemrograman. Ketika Anda hapus, misalkan Anda hapus di bagian titik koma, ya misalkan titik komanya ini Anda hapus, nanti ini akan terjadi error, bahaya, ya.
Makanya hati-hati ketika Anda benar-benar menghapus bahasa pemrograman ini. Nah, kemudian ini Anda bisa melihat di bagian link ini ada tanda petik 1 ya, tanda petik 1 bukan tanda petik 2. Nah, kemudian Anda hapus yang setelah tanda petik 1 ini. Jadi tanda petiknya jangan dihapus, tetapi tanda petik yang setelahnya ini Anda hapus. Nah, kemudian sampai dengan tanda petik lagi. Nah, di sini Anda bisa melihat di sini ada tanda petik kecil 1 ini ya. Ya, ini jangan sampai dihapus. Tanda petik 1 kemudian titik koma ini jangan sampai dihapus. Nah, ini hapus. Sekarang Anda bisa melihat di sini ada tanda petik 1, itu macamnya ada 2. Jadi tanda petik kemudian ada tanda petik lagi. Nah, kemudian Anda paste di bagian di antaranya ya, Anda paste. Nah, kalau sudah Anda paste, kemudian ini ada iframe kurung siku, kemudian ada iframe src sama dengan tanda petik 2. Ini Anda hapus. Hati-hati kalau menghapus ini ya. Kemudian Anda delete. Kemudian di bagian belakang ini kalau misalkan Anda kursornya diarahkan ke link ini, kan nanti muncul sampai dengan tanda petik ya. Nah, tanda petik 2 ini Anda hapus sampai dengan tanda petik 1. Nah, ini tanda petik 1 titik koma tadi ya. Ini tanda petik 2, kemudian Anda blok, kemudian Anda sampai dengan tanda petik 1, kemudian hapus. Baru kemudian Anda klik file, Anda save. Atau boleh yang klik ini save ini ya, boleh. Nah, kalau sudah di save itu Anda kemudian ini kembali ke websitenya tadi, kita refresh coba berubah atau tidak. Nah, sekarang berubah ya. Ini tampilan websitenya. Ini kemudian mapnya sudah berubah, Win Wali Songo Library ya, mapnya sudah berubah. Nah, kemudian ini ada UPT Pusat Perpustakaan. Ini apa ini? Lorem Ipsum, nggak tahu lah saya ini apa ini. Nah, ini sepertinya alamat ya. Ini adalah alamat karena di sini ada nomor telepon dan fax. Ini kita juga bisa menggantinya. Caranya di T-info tadi ya. Ini di bawahnya itu kan ada mapdes. Nah, di sini ada lorem ipsum ya, kita bisa melihat. Nah, di sini ada lorem ipsum, berarti ini lorem ipsum ini kita ganti misalkan alamatnya dari perpustakaan Win Wali Songo. Kita bisa melihat di sini ada kampus 3 sampai Jawa Tengah ya, kita salin. Kemudian nah, ini juga sama. Setelah tanda petik 1 ini Anda blok sampai dengan misalkan di sini ada kurung siku ini BR. Nah, di sini ada kurung siku BR. Kalau Anda bisa, ini saya zoom coba, bisa nggak? Tak kepotong nggak? Oh, nggak kepotong. Baik. Tanda petik 1 ini ya, ini map dash ini ya. Baris 23. Kemudian ada sama dengan petik. Ini ada lorem ipsum, Anda blok lorem ipsum ini sampai dengan kurung siku BR ini. Nah, kurung siku BR ya. Kemudian Anda delete. Kemudian Anda paste di sini. Baik. Nah, ini misalkan ini kampus 3 Win Wali Songo ya. Kemudian Jalan Prof ini Anda sambung aja ya, sambung aja Jalan Prof Dr. Hamka nomor 2 Walian Semarang Jawa Tengah Indonesia. Kemudian BR ya, BR. Nah, BR ini bahasa pemrograman PHP. BR itu artinya dia enter di dalam contohnya misalkan di sini ya. Jadi UPT Perpustakaan lorem ipsum ini kemudian titik ini kemudian dia ganti baris ya, ganti baris itu namanya BR kalau dalam bahasa pemrograman PHP. Baik, setelah itu kemudian teleponnya ini kita ganti ya, nomor teleponnya sesuaikan. Ini nomor teleponnya kita sesuaikan, kita copy. Ini Anda sesuaikan dengan webnya perpustakaan ya, nomor teleponnya perpustakaan berapa. Kemudian ini kita telepon, copy ini nomor teleponnya kita copy. Ini juga sampai BR ya, Anda bisa delete.
kemudian ini Anda bisa paste. Hati-hati ya ketika menghapus ini, jangan sampai kurung siku ini juga jangan sampai Anda hapus, karena kalau hapus nanti bisa saja tampilannya juga berubah. Kemudian ini faxnya nggak ada, karena nggak ada kita hapus saja faxnya. Baik. Nah, kemudian di sini ada BR, kemudian BR ini boleh kita biarkan, atau BR-nya yang satu ini kita hapus, nggak masalah, karena yang karena nanti baris yang kedua itu juga akan tampil kalau misalkan ada BR-nya. Tapi kalau nggak ada isinya juga nggak akan tampil, hanya jaraknya aja yang berbeda. Baik, coba kita save. Sekarang kita melihat di websitenya ini, kita refresh. Nah, sekarang berubah. Kampus 3 UIN Wali Songo, Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Teleponnya 024. Nah, tadi fungsinya BR itu adalah ganti baris ya. Ini habis alamat kemudian ganti baris telepon. Nah, kemudian di sini tidak langsung Facebook, tapi ada jedanya karena tadi BR-nya 2 itu ya. Coba kalau BR-nya 1, kita coba hapus BR-nya 1 ya. Ini tadi BR-nya kan ada 2. Kemudian BR-nya ini kita hapus 1. Kemudian kita save. Nanti pasti jaraknya akan berdampingan. Nah, sekarang sudah langsung berdampingan kan. Nah, ini contoh untuk mengganti dari peta dan informasi di peta ini ya. Baik, kemudian kita bisa menggantinya di bagian About Us ya. About Us ini as a complete library management system slim library manufacturer that will help ya. Kita bisa menggantinya dengan cara Anda bisa buka di ini Drive C, kemudian di SAM, kemudian di bagian htdoc, kemudian di bagian slim 9 boolean, kemudian di bagian template, kemudian di bagian default, kemudian di bagian part ini ya, part, kemudian di bagian footer ini kalau nggak salah ya. Coba. Nah, ini as a complete library management. Nah, ini kita bisa mengganti ya. Contohnya misalkan ingin menggantinya di sini menjadi contohnya visi ya, visi dari perpustakaan. Nah, kita bisa cari visinya di bagian profil, visi misi ini. Contohnya kita copy yang visi ini saja, visinya ini ya. Kita copy. Kemudian Anda ganti yang bagian ini. Baris ke-38 ya. Ini Anda delete, kemudian Anda paste di sini. Baik, kita paste. Sekarang kita save. Kemudian kita bisa melihat di tampilan websitenya. Nah, sekarang sudah ganti menjadi pusat komunikasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan penelitian. Kemudian ada this link ini to show some feature provided by Slim. Nah, ini this link ini bisa kita rubah atau bisa kita hapus sebenarnya ya. Coba kita this link ini kita klik, dia akan ke websitenya Slim. Coba kita hapus saja ya, atau kita linkkan ke websitenya perpustakaan ini ya, home. Baik, kita ke websitenya perpustakaan. Nah, Anda bisa ini di target blank ini ya, di href ini, setelah tanda petik 2 ini Anda hapus tanda petik 2 ini sampai dengan tanda petik lagi ini Anda hapus. Kemudian di antaranya ini Anda harus benar-benar hati-hati. Kemudian paste. Nah, kemudian this link to show some feature provided by Slim. Ini kita ganti link ini, misalkan karena bahasa Indonesia, link ini to show some feature provided by Slim, ini ganti aja untuk melihat informasi UIN Wali Songo lebih lanjut, misalkan seperti itu. Kemudian kita save. Coba kita lihat di sini.
menjadi pusat komunikasi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pembelajaran dan penelitian. Link ini untuk melihat informasi Win Wali Songo lebih lanjut. Coba kita klik. Nah, dia akan ini websitenya perpustakaan ya. Berarti ini sudah berhasil. Kemudian di sini ada penelitian. Link ini kan nggak ada spasinya. Kita bisa beri spasi ini di sini. Caranya di pembelajaran dan penelitian ini di ini ya, baris 38. Anda ketikkan spasi aja. Nah, di sini kemudian ada save. Kemudian Anda refresh lagi. Nah, sekarang sudah ada spasinya. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk tutorial modifikasinya. Nanti saya coba akan membuat video lagi untuk tutorial modifikasi lanjutannya. Jadi nanti kita coba untuk membuat ini logonya bisa berubah. Kemudian nanti ini ya, apa namanya? Subname-nya itu nanti akan muncul bagaimana caranya. Coba nanti kita beri tutorial yang lanjutan modifikasi ini. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap stay di rumah, dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.